Hai, selamat sore. Ketemu lagi di QT Capital Channel dan hari ini IHSG ditutup menguat 0,4% di minggu ini. Ditutup di level 5.783, bertahan di atas 5.700-an, mendekat ke 5.800. Mudah-mudahan lancar. Candlenya higher low sih, meskipun candle yang terbentuk itu small body candle sih ya. Tapi nggak apa-apa, ini tren bullishnya masih bagus. Mudah-mudahan lancar. Kita zoom out lagi lah. Mudah-mudahan lancar ke area 6 ribuan. Amin. Masih bagus kok. Kalau ternyata koreksi, ada area bekas gap 5653 5667 ini yang mungkin masih jadi area resisten support maksud saya. Masih berpeluang jadi area support jika IHSG ada koreksi, tapi meskipun itu ada koreksi masih oke kok. IHSG-nya marketnya masih bagus. Kalau ada momen-momen koreksi dimanfaatkan buat cari-cari barang-barang yang bagus, barang bagus yang lagi bagus. Gimana ya? Barang bagus yang lagi koreksi gitu maksudnya ya. Pasti ada kan ya inceran-inceran, misalnya kayak BCA ini kan beberapa hari ini, 2 hari ini kan koreksi. Nah itu diincar aja, kalau membal dibeli gitu. Kayak gitu. Bank Rakyat siapa tahu dikasih lagi di 4 ribuan kan. Sekarang di atas 4 ribu kayak gitu dipantau. Sekarang kita lanjut aja lihat hasil explore. Ada banyak hasil explore-nya, artinya ya market masih oke. Kita bahas satu-satu lah ya. Dari atas. Telkom paling atas. Oke, Telkomnya paling atas dan hari ini Telkom tes area 3500, candlenya bikin small black body candle ya meskipun higher low ditutupnya minus 0,3% tapi 3500 ini adalah area harga penutupan di bulan, maksud saya penutupan tertinggi di bulan April. Dan ya wajar kalau misalnya masih jadi area resisten. Areanya nih high-nya di bulan April 3540, jadi ya 3500 3540 ya area resistennya. Kalau misalnya buat yang punya barang nih sekarang, sebenarnya sih Telkomnya sih masih bagus ya. Cuman nggak ada salahnya juga kalau pasang trailing stop di bawah 3420 atau 3400. Itu. Misalnya turun ke bawah 3400 atau turun ke bawah 3420, tutup di bawah 3420, mau kabur sebagian dulu nggak apa-apa. Kenapa sebagian? Ya biar kalau misalnya lanjut tiba-tiba membal naik masih punya barang. Diatur lah ya, diatur sesuai money manajemennya masing-masing. Karena area 3500 ini adalah area yang sempat jadi support ini di bulan Mei tahun 2019, kemudian jadi support lagi Februari, di breakdown di Maretnya, dan dites 2 kali jadi area resisten di bulan 4 tuh, Januari, Februari, Maret, April. Bulan 4 dan ya di bulan April tetap ya. Ini kok April sih? Ya sih, akhir April. Di awal April dan akhir April dites jadi area resisten. Kemudian hari ini dites lagi tuh 3500-nya dan masih jadi resisten sih sekarang karena belum di breakout. Setelah nyampe 3500 langsung kempes, artinya masih direspon jadi area resisten. Oke, itu Telkomnya. Next, Bank Rakyat. Bank Rakyat sebenarnya masih bagus ya. Mau beli nggak apa-apa, mau antri nggak apa-apa, karena ini juga sebenarnya kalau kita lihat di daily dulu deh, 3 hari belakangan ini, sekarang, kemarin dan kemarin lusa itu sideways di range 4220 4390. Kita geser ke hourly. Nah, selama sideways itu tetap konsisten berada di atas moving average. Berpeluang jadi pola penerusan jika si bank rakyatnya berhasil breakout 4390 itu. Kalau ternyata turun ke bawah 4220, ya mungkin tes area-area yang kemarin di breakout dulu ya, mungkin 4 ribuan atau 4100. Ini berapa sih ya? Iya 4120 close-nya. Mungkin 4100 4 ribuan lah. Kalau misalnya turun ke bawah 4220, kalau naik ke atas 4390 berpeluang nerusin ke 4600-an, 4500, 4760
itu high tahun ini. Peluang ke 4760 makin gede maksudnya. Jadi strateginya yang mau nambah barang atau mau beli setelah jualan kemarin atau tadi sempat jualan ya, pertama buy if break 4390. Kalau ternyata nggak naik ke atas 4390 malah turun ke bawah 4220 ya, belinya kalau membal di mungkin di 400, mungkin di 4000. Kita lihat ya, kalau kita lihat area-area moving average-nya ini, moving average saya yang moving average fastnya yang kecil di 4168, 4160-an. Yang selanjutnya 3920. Jadi mungkin 4100, 4000 itu areanya. Next, MDKA seperti yang kita bahas kemarin ya, ini selama nggak di bawah 1775 masih oke. Peluang ke 2000 atau ke 2100 masih besar. Jadi yang punya barang di hold dulu aja. Kemarin juga sudah dibahas. Yang mau beli sih beli, nggak apa-apa buat hari ini ya. Maksudnya kemarin tuh bahas buat yang hari ini. Hari ini tadi harusnya kalau misalnya beli nggak apa-apa, diatur aja size-nya. Jadi diatur size-nya, cut loss di bawah 1775, resisten di sekitar 200-an, dimentokin aja ke atas, siapa tahu bisa lebih juga gitu. Karena kalau ini ternyata jadi pola penerusan, lumayan itu rasanya 4120 ini bisa tertembus kalau ternyata jadi pola penerusan. Oke, sekarang kita next ke UNTR. UNTR inside bar pattern di area-area resisten. Rasanya kalau berhasil breakout 24925 itu berpeluang terusin lagi ke area 28 ribuan sih ya. Ini saya pasin aja lah. Gini. Nah, jadi ini akumnya juga beberapa hari belakangan ini di minggu inilah. Minggu ini jadi nunjukin ada perubahan perilaku dari yang sebelumnya bearish, dominan distribusi. Di minggu ini jadi nanjak tuh akumnya. Jadi ada perubahan perilaku dari yang sebelumnya distribusi berubah jadi mulai ada akumulasi nih gitu. Meskipun belum bearish, belum bullish banget lah ya. Baru nanjak. Belum nge-swing, belum bikin swing higher low dan higher high-nya. Tapi bagus. Akumnya lumayan lah ya, bagus. Jadi boleh lah buy break 24925 atau kalau mau dibuletin 25.000 boleh lah, nggak apa-apa. Cut loss-nya di bawah 23925. MNC inside bar pattern hari ini mau pasang trailing stop di bawah 10.45 boleh. Pegas ternyata nggak turun ke bawah 13.90, menolak turun si Pegasnya. Area resisten di 1500-an hari ini dites dan yang punya barang trailing stopnya tetap ya, masih tetap sementara ini masih tetap di bawah 1390. Siapa tahu nerusin ke atas 1500-an. Ini si 1520-nya siapa tahu di breakout. Jadi selama nggak turun ke bawah 1390 di hold dulu aja nggak apa-apa. Sementara ini belum diupdate, belum dinaikin dulu trailing stopnya sih. Lihat ntar ya. Sementara masih di bawah 1390. Next, Excel kalau kita lihat lagi ini 1 2 3 4 hari ini sideways di range 2440 2600. 2600 ini masih jadi area resisten memang. Ini kebetulan jadi fraktal juga 2600-nya. Nah, itu 2600 fraktal mana? Nah, jadi kalau berhasil breakout 2600, peluang ke 3000-an semakin besar. Yang mau nambah barang bolehlah buy break 2600, atau kalau misalnya ini kok area 2640 ini mengganggu ya, ya udah buy break 2640 sih nggak apa-apa. Atau dibagi sebagian di waktu nembus ke atas 2600, sebagian lagi di waktu nembus ke atas 2640. Yang perlu diingat adalah ini market lagi bagus. Jadi atur aja pelurunya ya, maksudnya jangan sampai tiba-tiba aduh ini harusnya kebeli tapi nggak, udah pelurunya udah kehabisan. Itu nggak enak banget ya. Terus boleh lah ini buy break 2600 si Excel-nya. Cut loss-nya di bawah 2440 dan area resisten 2950 3000. ICBP hari ini naik lumayan ya, menguat 4,7% dan tes area resisten 10.500-an, 10.550, 10.625. Saya sih lebih tunggu ini ya. Kalau untuk sekarang buat yang belum punya barang maksudnya,
tunggu breakout 10.600-an dulu aja lah. Next NATO, candle pentung kebalik. Yang mau take profit mungkin kalau misalnya malah turun ke bawah 650 kabur dulu nggak apa-apa sih ya. Zinc masih bullish sih. Indi akhirnya breakout inside bar, mudah-mudahan lancar ke 1800-an. Hold dulu aja sih. Harusnya juga tadi udah yang pengen beli udah beli sih ya. Karena ada rekomendasinya juga buat hari ini. Buat yang hari Jumat ini maksudnya. Cari selama nggak turun ke bawah 392, hold nggak apa-apa. Yang udah punya BHAT, kita coba lihat yang lain dulu. Trennya sih masih bullish. Wika akhirnya naik sempat ke 1705, tes 1700-an Wikanya. Hold dulu sih nggak apa-apa ya yang punya barang. Coba lihat hourly 15. Mau pasang trailing stop di bawah ini dulu kali, 1645 ya boleh lah, di bawah 1645 dulu trailing stopnya. Jasa Marga kita lihat yang lain dulu ya, area 4500-an tuh masih jadi area resisten. LPPF breakout inside bar berpeluang ke area 1500. Yang mau beli nggak apa-apa, cut lossnya di bawah 1245, diatur size-nya, money manajemennya biar kalau apes kena stop loss nggak gede-gede banget. Mika kelewat. Mika ya bikin buntut panjang. Kita coba lihat yang lain. Itu 2800-an area resisten juga soalnya. Inco. Nah, ini Inco menarik nih. Sideways beberapa hari ini di 4550 4790. Akumnya lumayan sih ya, nggak jelek. Bukan yang paling bagus tapi ini lumayan. Nah, jadi kalau berhasil breakout 4790 berpeluang peluang ke 5000-nya makin gede. Jadi bolehlah buy break 4790. Area resisten kalau kita geser ke hourly ini. Kok aduh banyak sekali garisnya. Hapus semua dulu lah. Biar enggak pusing. Nah, ini kan kalau breakout ke atas 4790 jadi pola kayak round gitu ya. Itu perkiraan target breakoutnya biasanya sih sebesar cekungannya ini biasanya gitu. Dan kalau kita ukur-ukur berarti kira-kira 50-30 ya, mudah-mudahan jadi kalau berhasil breakout 4790 berpeluang ke atas 5000. L-SIP hari ini naik ngegas. Ngegas sempat ke 1200 kurang 1 tick. Ya yang punya barang masih boleh di hold sih, yang masih punya, yang sudah jualan kemarin lusa atau pas tanggal 24 terus belum sempat beli ya sudah nggak apa-apa. CIMJS masih bullish. Java tes 1400, yang masih punya barang di hold nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau berhasil breakout ini 1415 ya berpeluang lanjut 1450-an. SCMA akhirnya naik, harusnya udah punya barang juga ya hari ini soalnya udah diajakin beli sih, ada rekomendasi buat hari Jumat juga. Hold dulu aja sih nggak apa-apa, mudah-mudahan lancar ke atas 1700. High-nya hari ini 1675 ya, akumnya juga bagus, tren bullishnya masih terjaga, hold dulu lah, bagus. Hoki tren bullishnya juga masih terjaga, hold dulu aja. Weton hari ini berhasil breakout inside bar, mudah-mudahan lancar ke 380-an sih ya. Perkiraan area resistennya di situ-situ, di sekitaran situ. RALS masih belum berhasil breakout 800, strateginya masih sama. Buy break 800, area resisten kok nggak ada. Area resisten di 900-an. Masih sama seperti kemarin. Indosat masih sama juga, masih di range inside bar 2280 2380. Jadi strateginya buy break 2380 aja lah ya. Ya, buy break 2380 aja, area resisten di sekitaran 2500-an. Masih lumayan itu kok kesananya. Harusnya juga udah punya barang waktu di bawah ya. Waktu naik ke atas 2170 sempet diajakin beli sih. Harusnya ini adalah averaging up, dan pembelian pertamanya sudah aman jika ternyata pembelian kedua ini apes kena stop loss setelah naik ke atas 2380 turun ke bawah 2280. Nah, kan yang rugi cuman yang
pembelian kedua ini aja. Pembelian pertamanya masih untung gitu kan. PPRE kalau turun buat 236 yang punya barang buang aja sih, nggak apa-apa, kabur dulu maksudnya, take profit. Vire ini masih bullish ya trennya. Coba kita lihat yang lain lah. DSNG akhirnya tutup di atas 600. Saya lebih suka ini sih ya, tren harganya dibandingkan dengan si LSIP atau AALI. AALI bukannya jelek karena hari ini ya AALI-nya naik sih. Uh, ya AALI-nya bagus hari ini karena hari ini naik. Kemarin-kemarin cenderung sideways dan belum berhasil breakout area resistennya. Sideways-nya lumayan lebar dan cukup lama. Sedangkan si DSNG ini cenderung bullish. Coba kita zoom out ya. Tuh kan bullish, lebih enak di si DSNG dilihatnya. Dan kemarin-kemarin juga sering kita bahas di video juga, selama di atas 500 ini bagus. Mau beli aja, selama nggak turun ke bawah 488 lah ya. Apalagi setelah berhasil breakout 550 gitu kan. Hari ini berhasil ditutup di atas 600, oke lah. Mayora, mudah-mudahan ini fraktal di sini ya. Rasanya sih belum turun. Coba lihat. Oh, udah turun sih. Ya, kalau berhasil breakout 2530 makin bagus sih si Mayoranya. Yang punya barang simpen dulu aja nggak apa-apa. Akumnya ini bagus loh. Jarang-jarang Mayora akumnya bagus. Akumnya bagus. Mudah-mudahan ditarik breakout 2530 dan area resisten di 2600-an. PNBN sideways di range 975 1025. Mudah-mudahan sih breakout 1025 ya. Kalau yang udah punya barang diamanin aja, trailing stop di bawah 975. Rasanya sih ya PNBN ini selama nggak turun ke bawah 1000 lagi itu bagus. Oke, ini masih sama seperti kemarin, selama nggak di bawah 1200 aman. HEL masih naik. HKMU juga naik, masih naik. Coba kita lihat yang lain lagi ya. MAPA juga masih bullish, masih bisa simpen. TBLA kemarin nggak saya bahas ya. Apa kelewat? Kok saya lupa. Area resisten di sekitaran ini sih, 845, 850-an, 860. Mudah-mudahan sih lancar ke situnya, tinggal dikit. SRTG. Kita lihat yang lain. MCAS masih bullish, simpan aja yang udah punya. PTRO ini saya suka sebenarnya polanya. Ini kan kemarin ada kayak pola reversal ya. Sebelum hari ini kayak, wah ini kayaknya mau turun nih gitu kan. Terus selama nggak turun ke bawah 1915 masih aman. Kalau berhasil naik ke atas 1990 ya peluang ke 2100 makin gede. Sayangnya volumenya dikit, volume bid overnya cenderung dikit. Jadi cenderung tipis, agak susah keluar masuk keluarnya gitu. Auto masih bullish, simpen dulu aja yang udah punya. SQMI juga rasanya gold apa naik ya? Ya mungkin karena gold beberapa hari belakangan itu turun banyak. Kemarin goldnya positif sih ya. Mudah-mudahan sih rebound setelah nyentuh 1800-an sih goldnya. SMGR masih sama strateginya, buy break 12.200, resisten di 13 ribuan, cut lossnya di bawah 11.500. P1 juga masih bisa di hold, mudah-mudahan lancar ke 600-an ya. Selama nggak turun ke bawah 496 masih oke lah. Kalau dilihat area harganya ini kan area 500-an nih kayak area psikologis ya. Selama nggak bertahan di bawah 500 ini rasanya sih bagus sih PO-nya ini. Jadi ini mungkin kalau misalnya nggak langsung naik ya, ini mungkin sih bikin sideways kan. Mungkin bikin sideways di 500 540. Jadi dipantau aja dulu sih nggak apa-apa. Kalau misalnya kalau cut loss-nya strategi yang kemarin tetap di bawah 496. Jadi misalnya turun di nyampe 500-an atau 498, 496 gitu terus membal mau beli lagi nggak apa-apa sih sebenarnya. Toys masih bullish, mudah-mudahan lanjut. Soci, aduh candlenya indecision ya. Kita lihat yang lain. Bank Mandiri, ini coba kita lihat dark cloud cover nggak ya? Salah saya. Gini aja. Open close
Ya, ini dark cloud cover ya. Ya mungkin ada koreksi-koreksi. Tes area yang kemarin di breakout dulu mungkin 6500-an. Ya nggak apa-apa sih, masih bagus, tapi masih bagus. Itu pixel saya masih hijau semua tuh, masih bagus juga. Trennya masih terjaga. Nggak apa-apa kalau misalnya ada koreksi, siapa tahu tes area 6000 ke bawah 6500 maksud saya dipakai, apa namanya, digunakan sebagai momen untuk beli kalau membal. Mapi inside bar pattern. Kita lihat yang lain yang punya barang, jagain aja di bawah 840. LPCK, kita lihat yang lain ya. SMSM. SMSM-nya trade ya. Berarti kalau misalnya masih ada yang simpen buat yang beli buy break 1400 misalnya waktu beberapa hari lalu itu, jagain aja trailing stop di bawah 1435. Boga. Kita lihat yang lain aja. Bull TBG, oke, ini masih oke sih ya. Mudah-mudahan sih ke 1575, 1600 lah, mudah-mudahan ke sana. Kita lihat hourly, bisa nggak? Lihat besok aja lah, Senin minggu depan. Breeze, akhirnya naik sih breeze-nya, mendekat ke 1500. Perkiraan area resistennya di 1500-an ya. Harga penutupan tertingginya itu 1500 pas. Ya, jadi kalau misalnya ada yang punya barang, mungkin beberapa ada yang udah mikir, wah saya mau keluar di 1500. Nggak salah. Dan nggak salah juga misalnya punya barang di misalnya di 1200-an gitu. Pasang trailing stop aja di bawah 1355, toh masih cuan kalau misalnya turun ke bawah situ. Kejual di bawah 1355 masih cuan gitu kan. WSKT hold dulu aja, ini tren bullishnya masih bagus. Adikarya juga hold dulu aja. Agro, waduh agronya reject ya. Terus ya masih bagus, simpen dulu aja. PTPP juga masih bagus. Tins mirip Inco. Mudah-mudahan besok Senin berhasil breakout 1150 ya, buy break 1150 aja. Area resisten di sekitar 1300, mudah-mudahan lancar. Terus apa ini? CTRA, hold dulu aja sih ya. Mudah-mudahan lancar ke 1000, ini inside bar lagi sekarang. Nah, bikin inside bar lagi. Yang mau fast trade kita lihat Senin aja. Oke. Next, tinggal dikit. Alinya berhasil breakout area resisten, tapi saya lebih pilih tunggu aja ya, tunggu dulu ya. Saya tunggu ada inside bar dulu, ada sideways setelah breakout area resisten baru masuk. Nggak jelek ini sih, bagus. Kalau kita zoom out kelihatan setelah bullish sejak akhir Maret kan, terus bikin sideways, ini breakout, berarti ini bikin berarti dia penerusan, ngasih sinyal kalau mau nerusin bullishnya gitu loh maksud saya. Kok agak ribet saya ngomongnya ya. Gitu, mudah-mudahan lancar ke 13 ribuan. BDMN masih bullish, simpan dulu aja nggak apa-apa yang udah punya barang. WIM kalau breakout 610 sih bagus ini ya. Boleh lah. Sebentar, saya lurusin kaki. Nah ini boleh sih buy break 610, tapi lihat Senin aja lah buat cari strategi trading yang risikonya lebih kecil. Pure, bentar, balik lagi ke WIM. Ini bagus ya kalau breakout 610, berarti sideways selama beberapa hari ini di 535 610 jadi pola penerusan. Dan peluang nerusin ke 700-nya makin gede gitu. Pure, coba lihat yang lain. Kija ya mudah-mudahan masih lanjut naik ya. Selama nggak ke bawah 200 masih aman sih. Amor. Oke, Amor. Tipis ya bit overnya. Oke, tadi ada lumayan banyak sih ya yang menarik diamati dari Excel, terus Bank Rakyat kalau koreksi menarik atau lanjut breakout juga menarik, nerusin. MDKA masih bagus, UNTR dan lain-lain, di rewind aja, saya lupa juga.
Itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Happy weekend, stay safe, dan bye-bye.